Datacom Dian Graha, yaitu Opening Ceremony di Cloud yang diselenggarakan pada siang hari ini, Jumat 8 April 2022. Kami persilahkan kepada Pak Tanwi Chin untuk ke depan dan memberikan sambutan. Selamat siang kepada tim Datacom. Ya, hari ini kita meluncurkan ya di cloud ya, komputasi awan lokal kita. Ini adalah bentuk keseriusan kita untuk menangani cloud. Ya. Artinya sesudah kurang lebih 5 tahun ya kita berjalan, mudah-mudahan ini bisa dapat diandalkan. Selanjutnya kami mempersilahkan Pak Lukin selaku Director Cloud Services yang bertanggung jawab dalam terbentuknya produk di cloud ini. Selamat siang tim Datacom. Senang hari ini semua yang telah kita lakukan selama 1 tahun terakhir ini bisa terwujud. Hari ini kita meluncurkan layanan komputasi awan kita dari Datacom yang kita sebut sebagai di cloud. Mari semuanya ikut bertepuk tangan dengan pengguntingan pita ini, maka secara resmi produk di cloud PT Datacom Dian Graha sudah dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Adapun informasi mengenai bagaimana layanan ini, kalian bisa mengunjungi laman dicloud.co.id dan jangan lupa untuk memfollow Instagram di cloud di @dicloud.co.id. Cloud itu kita buat berdasarkan standar baru dari Open Infra Foundation, yaitu yang disebut sebagai Loki, yang terdiri dari Linux, OpenStack, dan Kubernetes. Merupakan satu standar yang mulai didorong untuk menjadi satu standar stack baru untuk komputasi awan. Kita juga merancang di cloud untuk memiliki 3 availability zone di 3 data center yang berbeda, sehingga memberikan kehandalan yang lebih baik untuk para pengguna yang memerlukan high availability. Kita mengacu kepada standar TIA 942, itu kita semua fasilitasnya rated 3 dari standar TIA itu. Juga operasionalnya kita menggunakan DCOS, Data Center Operation Standard. Untuk metode pembayaran kita mencoba terus untuk mempermudah berbagai cara pembayaran bagi para customer kita. Bisa dengan virtual account, dengan kita juga bisa ada pasca bayar, prabayar. Kita juga telah bekerja sama dengan beberapa bank terkemuka. Kemudian kita juga menerima kartu kredit untuk sebagai pembayaran, metode pembayaran. Ya, melihat daripada perkembangan cloud itu sendiri dan diperkuat oleh peraturan Presiden Perpres nomor 95 tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, tentunya mendorong berbagai instansi pemerintah untuk memulai merubah sistem sebelumnya menjadi sistem digital yang berbasis elektronik. Kemudian hal ini menciptakan banyak sekali peluang untuk penyediaan komputasi awan untuk penyediaan layanan tersebut ke instansi yang terkait. Dan dengan adanya peraturan pemerintah mengenai data sovereignty atau kedaulatan data ini, maka kami berharap dan kami melihat bahwa bisnis cloud ke depan adalah sesuatu yang cukup menarik dan dapat kita lakukan bersama. Oke, sangat menarik. Jadi kalau kita lihat daripada digital transformasi, itu sebagai negara kita membutuhkan daripada beberapa infrastruktur, apa yang disebut dengan digital infrastructure. Nah, digital infrastructure ini biasanya terdiri daripada 3. Yang pertama itu kita butuhkan telecommunication infrastructure, kita membutuhkan daripada cloud infrastructure, dan yang ketiga itu adalah
mobile infrastructure. Jadi sebagai di cloud, kita itu akan mengambil peranan di dalam cloud infrastructure. Nah, ini kita memastikan bahwa kita punya services yang akan kita deliver itu bisa benar-benar untuk mendeliver sebagai digital infrastructure yang bisa terpercaya, yang bisa handal, yang bisa available all the time. Dan saya pikir itu yang kita akan pastikan bahwa di cloud ini memberikan service kepada Indonesia. Harapan kami adalah di cloud dapat memenuhi kebutuhan cloud atau komputasi awan lokal yang dapat diandalkan untuk sektor pemerintahan, BUMN, serta perusahaan swasta. Di cloud juga dapat mendorong pertumbuhan industri digital untuk transformasi industri Indonesia menuju industri 4.0. Loki atau Linux OpenStack Kubernetes Infrastructure merupakan standar terbaru dari Open Infra Foundation, merupakan gabungan dari open source teknologi seperti Linux yang merupakan open source system, operating system open source nomor 1 di dunia, kemudian OpenStack yang merupakan cloud platform open source nomor 1 juga di dunia, dan yang terakhir Kubernetes yang merupakan manajemen orchestration nomor 1 di dunia juga, sehingga gabungan dari teknologi ini dapat membuat cloud platform yang menyediakan layanan yang bisa digunakan oleh para developer maupun startup dengan baik. Ya, jadi The Cloud ini adalah hasil karya dan olah pikir daripada anak bangsa ya. Namun demikian kami mengoperasikannya dengan secara menggunakan standar internasional. Mulai dari standar ISO 20000 yang merupakan IT Service Management System, kemudian ada ISO 9000 yang merupakan Quality Management System, kemudian ada 27000 yang merupakan Information Security Management System, kemudian ada ISO, PCI DSS yang merupakan standar manajemen pengelolaan data kartu kredit dari pelanggan, kemudian ada TAE 942 Rete 3 yang merupakan standar operasional dan desain daripada data center, kemudian ada DCOS. Nah, kenapa kami menggunakan banyak sekali standar? Tentunya ini penting sekali ya bagi kami, di mana dengan menggunakan banyak standar ini tentunya akan penting bagi kami untuk selalu mengoperasikan data center dengan secara konsisten dan terus melakukan improvement dalam mengoperasikan data center kami. Dan tentunya ini penting sekali bagi pelanggan kami, tentunya untuk menambah rasa percaya diri dengan menggunakan standar internasional, tentunya memastikan bahwa data center kami dioperasionalkan oleh para ahlinya dan tentunya aman, berkualitas dan dapat diandalkan. Jadi tentunya pastikan, tunggu apa lagi, pastikan Anda menggunakan The Cloud. Oke, baik. Di cloud itu secara prinsip Datacom merancang dengan konsep multi-layered security arsitektur. Jadi di mana security measurement itu ada di level network, sistem maupun application. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kami memiliki security monitoring yang berjalan selama 24 jam, selama 365 hari untuk memastikan bahwa di cloud mengetahui lebih awal apabila terjadi security incident, sehingga kami dapat lebih cepat untuk menentukan dan melakukan langkah-langkah remediasi. Ya, jadi di Cloud menyediakan self-service customer portal yang kami desain untuk memudahkan para customer, baik developer maupun business owner di Indonesia, untuk dapat memesan layanan dari layanan basic maupun layanan advance dengan pembayaran secara online, yang mana dalam hitungan menit layanan tersebut dapat digunakan secara langsung. Sehingga para developer dan business owner di Indonesia dapat fokus dengan bisnisnya saja tanpa terlalu pusing dalam memanajemen layanan cloud.